Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPS, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kita memakai buku pena ya, halaman 19. Ini kelanjutan dari pembelajaran kemarin tentang negara-negara. Kemarin kan kita belajar tentang keadaan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografisnya yang ada di Asia Tenggara. Jadi ada 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kondisi geografisnya. Kondisi geografis adalah sebuah keadaan di permukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak, relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Yang namanya kondisi geografis adalah letak atau permukaan bumi di setiap daerah. Misalkan kayak dataran rendah kah daerah itu, lalu dataran tinggi, misalkan banyaknya perairan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan setiap kondisi geografis yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Kita mulai dengan Indonesia. Nah, di Indonesia kan itu ada yang daerahnya dataran rendah, ada yang daerahnya dataran tinggi, lalu juga rawa, perairan, dan sebagainya. Nah, dari setiap permukaan bumi itu bisa dimanfaatkan. Yang di dataran rendah mempunyai sumber daya tersendiri, lalu di dataran tinggi punya sumber daya tersendiri. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari atau menghasilkan sesuatu untuk bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya pertanian dan perkebunan, itu yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Lalu ada juga hutan, di mana hutan di sini banyak menghasilkan rotan dan kayu jati yang bisa dipakai untuk bahan baku mebel kayak kursi, meja, dan sebagainya. Lalu ada perairan baik itu yang di sungai dan juga di laut. Nah, kalau yang di laut, misalkan hasil lautnya bisa diambil manfaatnya kayak ikannya, rumput laut, garam, dan sebagainya. Kalau di sungai juga ikan, itu kan bisa diambil. Selain itu juga kalau untuk pantainya bisa dijadikan sebagai pariwisata. Selain itu juga ada tambang yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Sumber daya alamnya adalah batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Nah, itu untuk Indonesia. Lalu yang kedua adalah Malaysia. Nah, Malaysia juga hampir sama kondisi geografisnya, ada yang dimanfaatkan dari hutannya dan juga tambangnya, perkebunan, dan sebagainya. Nah, kalau hutan itu yang paling diambil di Malaysia itu adalah kayu. Ini dijadikan sebagai komoditas ekspor untuk Malaysia. Lalu ada hasil tambang yang bisa dimanfaatkan, yaitu minyak dan juga timah. Selain itu, pada perkebunannya di sini adalah karet, itu yang paling banyak. Makanya Malaysia ini disebut dengan penghasil karet terbesar di dunia. Lalu yang ketiga, Singapura. Singapura ini adalah negara yang bisa dikatakan tidak begitu luas, yang membuatnya itu kondisi geografisnya itu tidak mendukung untuk seperti Indonesia dan Malaysia yang mempunyai pertanian perkebunan. Di Singapura pun punya pertanian, tetapi mereka melakukannya dengan cara hidroponik. Hidroponik itu dengan memanfaatkan air biasanya yang untuk menanamnya, bukan lahan yang luas untuk menanam bahan-bahan pertanian ini. Lalu sebagian wilayahnya juga karena dia itu sempit, sebagian wilayahnya itu dijadikan sebagai peternakan unggas. Lalu kita lanjutkan, yang keempat adalah Thailand. Nah, Thailand di sini juga mempunyai hasil pertanian, selain itu juga ada hasil tambang. Untuk Thailand itu hasil pertanian yang paling banyak adalah padi. Dan juga di Thailand ini kenapa jadi penghasilnya paling banyak adalah padi?
dan dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Kenapa jadi disebutnya lumbung padi utama di Asia Tenggara? Karena mereka lah yang paling banyak menghasilkan padi di Asia Tenggara. Lalu ada juga hasil tambang. Hasil tambang yang bisa dimanfaatkan di negara Thailand ini adalah timah, timbel, seng, dan juga mangan. Lalu ada lagi negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina ini juga punya hampir sama ya sebenarnya untuk kondisi geografis di Asia Tenggara ini, karena mereka juga punya hasil tani, punya hasil kebun, dan juga hasil tambang. Untuk Filipina, hasil pertaniannya yang paling banyak adalah jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Dan untuk hasil perkebunannya karet, kayu, dan kelapa. Nah, kalau untuk karet, kayu, dan kelapa ini juga dijadikan sebagai komoditas ekspor terbesar Filipina. Berarti yang paling banyak dikirimkan oleh negara Filipina adalah karet, kayu, dan kelapa. Lalu ada juga hasil tambang. Hasil tambang di sini adalah emas. Nah, ini kalau emas ini paling banyak di daerah atau di wilayah Luzon. Selanjutnya adalah negara Laos. Laos juga ada hasil tani, hasil perikanan. Nah, kalau pertanian pada negara Laos di sini juga ada padi, jagung, dan juga tembakau. Lalu untuk perikanan yang di sini yang paling terkenal adalah ikan karper dan juga perch. Kita lanjutkan ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini paling terkenal adalah dengan hasil tambangnya, terutama minyak bumi. Nah, di sini hasil tambang yang paling banyak dimanfaatkan di negara Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan juga gas alam. Pada hasil tambang ini 40%-nya itu adalah untuk menyumbang. Jadi hasil tambang ini 40%-nya sebagai pendapatan negara yang paling terbesar ya berarti. Lalu selain hasil tambang sebenarnya juga ada yang lain, yaitu pertanian. Sama seperti negara-negara yang lain, hasil taninya yaitu padi, kelapa, lada, dan juga buah-buahan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Nah, sedangkan Myanmar di sini banyak mempunyai hasil kebun dan juga ada hasil tambang. Untuk perkebunannya itu ada tembakau, teh, dan juga sayuran. Sedangkan hasil tambangnya adalah timah. Kita lanjutkan ke negara Vietnam. Vietnam di sini banyak mempunyai atau mendirikan industri-industri. Nah, yang paling banyak di situ pada Vietnam adalah industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan juga tekstil. Tekstil ini bisa dalam bentuk kain atau misalkan baju, celana, dan sebagainya. Lalu untuk dataran rendah di sini dia mempunyai buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi seperti perkebunan ya. Nah, lalu untuk hasil hutannya yaitu kayu jati dan juga rotan. Yang terakhir adalah Kamboja. Nah, Kamboja di sini adalah penghasil ikan tawar. Jadi kayak di sungai-sungai itu bisa disebut dengan ikan tawar. Lalu selain itu juga dia mempunyai hasil pertanian seperti kayak padi, umbi-umbian, jagung, dan juga buncis. Lalu ada juga hasil perkebunannya, yaitu tembakau dan juga karet. Nah, itu adalah sedikit pemanfaatan kondisi geografis atau permukaan bumi di setiap daerah yang ada di negara Asia Tenggara. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.